31 Juli 2021, untuk pertama kalinya aku pergi ke salah satu pulau yang terletak tidak jauh dari ibu kota Kepulauan Riau, yaitu Pulau Penyengat. Untuk pergi ke Penyengat, kita memerlukan waktu sekitar 7-8 menit dengan menggunakan pompong kayu, dan tarif harga yang kita keluarkan tidak terlalu besar. Cukup dengan Rp7.000 saja, kita sudah bisa menikmati indahnya Laut Penyengat dan tempat sejarahnya. Setibanya di Penyengat, aku disambut dengan rumah warga yang masih kental akan ciri khas rumahnya. Saat ini, untuk mengunjungi Pulau Penyengat, kita harus menerapkan protokol kesehatan, salah satunya mencuci tangan dan memakai masker. Konon katanya, Pulau Penyengat adalah pulau yang terkenal akan sejarahnya yang berlimpah. Salah satunya adalah masjid yang saya kunjungi ini, yaitu Masjid Raya Sultan Riau. Pulau Penyengat memang terkenal sebagai tempat lahirnya Raja Ali Haji, sang pencipta Gurindam 12, sebuah puisi Melayu yang berisikan berbagai macam nasihat kehidupan. Pulau Penyengat memang terkenal sebagai pulau para cendekiawan dan sastrawan. Tak hanya soal sastra, Pulau Penyengat juga dikenal sebagai pusat keilmuan. Hal tersebut jadi salah satu dasar diterapkannya Pulau Penyengat sebagai kawasan cagar budaya pada tahun 2018 lalu. Setibanya saya di dalam masjid ini, saya bertemu dengan seseorang yang mengenal tentang sejarah Masjid Raya Sultan Riau ini. Perkenalkan, ini adalah Bapak Raja Haji Abdurrahman. Baik, jadi kita sekarang ini berada di sebuah bangunan tua yang umurnya hampir 300 lebih. Karena dibangun pada tahun 1832. Masjid ini salah satu peninggalan zaman Kesultanan Riau, makanya disebut dengan Masjid Raya Sultan Riau. Karena dulu dibangun oleh Sultan pada tahun 1832. Karena pada zaman itu pembuatan masjid ini, karena mereka belum mengenal semen. Karena semen itu dikenal pada tahun-tahun 1900. Karena masjid ini tahun 1800. Jadi menurut catatan sejarah yang ada, bahwa masjid ini dibangun mempergunakan bahan sebagai pengganti semen itu terdiri pada pasir, kapur, tanah liat, dan putih telur. Nah, jadi alhamdulillah memang dengan memakai putih telur itu juga menggali sampai hari ini memang belum ada direnovasi, masih asli semua ini belum ada lagi direnovasi, diperbaiki dan sebagainya. Cuman sekarang ini kita timbul keretakan ya. Dan begitu juga masjid ini, kalau kita lihat sepintas lalu, tapi kalau kita perhatikan dia punya makna filosofi di dalam bentuk bangunan yang ada ini. Dengan kubahnya yang sekian banyak, dengan ruangan-ruangan yang ada ini, dia punya makna-makna filosofi. Seperti karena di Pulau Penyengat ini mereka nih orang-orang yang bermazhabkan Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah. Jadi di dalam bentuk bangunan masjid rumah ibadah ini, dia menerapkan makna-makna filosofi itu. Seperti misalnya begitu kita menaiki tangga dari awal tadi, kita akan menemui anak tangga itu sebanyak 13. Begitu juga dengan begitu Anda mulai masuk ke dalam masjid ini, melangkahkan kaki dan masuk, kita akan melihat ruangan di depan ini 5, sampai ke mihrab atau mimbar ini itu 5. Terus jumlah seluruh pada atap atau ruangan yang ada ini, atau atap kubah itu sebanyak 13. Terus menaranya ada 4. Makna daripada filosofinya itu bahwa 13 itu adalah rukun sholat. Rukun sholat mazhab Syafi'i itu 13. Terus 5 kita mulai masuk naik dari tangga, dan ruangan tengah ini sebanyak 5 itu artinya maknanya 5 waktu sholat. Dan begitu juga dengan ruangan yang ada ini 13, itu juga dengan rukun sholat itu. Terus menaranya 4, 13 ditambah 4 menjadi 17. Jadi banyaknya rakaat dalam sholat itu sendiri. Jadi sebenarnya di Pulau Penyengat ini kita sekarang ini sedang dihebohkan dengan, bukan Indonesia saja, seluruh dunia ini sibuk dengan COVID-19 atau COVID-19 ini. Jadi memang kami juga mendapat himbauan dari pemerintah daerah
bahwa diadakan apa istilahnya PKKM ya. Jadi kami juga menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan ibadah. Tapi kami memang masjid ini setiap masuk waktu ibadah kami tetap melaksanakan. Memang kita menjalani peraturan-peraturan pemerintah dalam protokol kesehatan ini. Jadi sampai Idul Fitri dan Idul Adha juga kami tetap melaksanakan. Karena masjid ini tidak boleh kosong oleh para jemaah. Dan kami juga beranggapan bahwa kalau alhamdulillah kami di Penyengat ini baru beberapa hari inilah katanya ada yang terpapar gitu. Tapi biasanya sebelumnya memang kami alhamdulillah aman-aman aja, belum jauh gitu kan. Tapi kami juga mengharapkan insyaallah mudah-mudahan dengan berlalunya pandemi ini, COVID ini, kita bisa lagi berjamaah seperti yang biasa. Nah, karena kami agak merasa ganjil juga kalau sholatnya itu agak berjarak gitu kan. Awalnya memang pertama kami coba melaksanakan, tapi memang kebiasaannya tidak seperti itu, karena daripada imam memimpin sholat itu menyerukan sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf. Jadi kami tetap merenggang-renggang, artinya kan tidak patuh dengan pimpinan sebagai imam. Jadi kami tetap rapat. Insyaallah mudah-mudahan dengan perlakuan seperti ini kita terhindarlah daripada hal tersebut. Kalau memang di Pulau Penyengat ini banyak sekali karya-karya lisan, sastra Melayu lisan seperti bersyair atau berirama, bernandung dan sebagainya, termasuk juga yang dengan gerak-gerak tari menari dan sebagainya, budaya-budaya Melayu yang ada. Jadi memang sebelum COVID ini kami memang sering ada kegiatan dengan adanya festival Pulau Penyengat dan kegiatan-kegiatan Idul Fitri, kegiatan-kegiatan Idul Adha itu daripada organisasi dari pemuda Pulau Penyengat itu sendiri, dibantu oleh beberapa teman-teman yang di luar dari Pulau Penyengat ini sendiri. Dan kami memang mengharap insyaallah mudah-mudahan kami tidak hilang dengan budaya-budaya yang ada. Walaupun kalau dulu memang kita sering keluar gitu, kadang-kadang kita sering diadakan pertandingan budaya di luar-luar. Kalau sekarang ini kan memang sudah jarang, tak ada lagi. Kalau dulu kita masih bergabung dengan Riau, itu karena sering kita mengadakan acara-acara budaya-budaya, khususnya budaya Melayu gitu, seperti tari Melayu, teaternya misalnya, atau dulu disebut dengan ada bangsawannya gitu kan, dengan bersyairnya, ada irama bersyair itu, dengan pertandingan-pertandingan seperti melantunkan Gurindam 12 dan sebagainya. Jadi sekarang ini karena apalagi dengan keadaan COVID seperti ini, memang semua kegiatan-kegiatan yang ada itu memang diberhentikan untuk sementara waktu. Wisatawan yang berkunjung ke Pulau Penyengat dapat belajar dan memperoleh ilmu baru tentang budaya Melayu. Pulau Penyengat selalu memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Sebuah video tidak akan mampu mewakilkan keajaiban Pulau Penyengat yang seutuhnya. Maka dari itu, jika Tuan dan Puan berkenan, berkunjunglah langsung ke pulau ini. Tentu, Ranah Penyengat akan menyambut Tuan dan Puan dengan senang hati.